Kak. Halo, Kak. Halo, oke ya. Maaf ya, jadwalnya itu ya kemarin sorry, hari ini banyak itunya ya, hujannya ya, jadi Iya, Kak. diundur ya. Iya. Aku juga di sini dari jam 6 sampai sekarang bahkan hujan terus ya. Di sana Iya, Kak, gimana? dari pagi. Sama. Dari pagi. Eh sebenarnya tadi aku kan dari Cikarang ya, dari Cikarang, wah mesen kereta tuh kayak susah banget ya karena lagi hujan dan itu gak Iya. berhenti-berhenti ya, Iya. gitu. Iya, Kak. Kalian pulangnya kehujanan berarti? Enggak? Iya, macet, Kak. Macet banget. Macet ya. Oke. Tapi aman ya, nggak kebasahan, kuyup. Masuk. Lumayan kuyup lah tadi kalau jalan tadi. Oh, oke. Kalau Faiza? Enggak, Kak. Aku dijemput sama Mama. Oh, oke ya. Oke, Aziza Faiza ya. Hari ini kita bahas tentang eksponen ya. Iya, Kak. Iya. Oke, bentar ya. Oke. Ini ya, eksponen. Oke. Sebelum kita mulai, bentar ya. Sebelum kita mulai pembahasan eksponen, kita berdoa dulu ya, Aziza Faiza ya. Iya. Iya, Kak. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Udah, Kak. Udah, Ya. Kak. Oke, hari ini kita bahas tentang eksponen ya. Eksponen. Atau sebenarnya eksponen itu sebenarnya tentang pangkat ya. Pangkat. Tapi mungkin kalau perpangkatan kan kalian udah paham ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, maka bentuknya akan menjadi A kali A kali A kali A terus ya. Kali A terus kali A lagi sampai berapa kali A-nya ini? Sampai N-nya. N-nya Tergantung N ya. betul tergantung N-nya sebanyak Iya. N kali ya N. jadinya ya. Ah. Gitu. Sebanyak N kali. Misalnya gini ya. Misalkan 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Tiga. Berapa kali 3-nya? Sebanyak 3 kali. 3 ya. Jadi sebanyak 3 kali. Ada sebanyak 3. Sebanyak 3 kali. Gitu ya. Tapi mungkin yang sering kalian lihat mungkin yang kayak bilangan bulat ya, misalkan 3 atau 2. Nah, kalau misalkan 5 pangkat 2, ya udah gampang ya 5 kali 5 aja. Tapi gimana kalau misalnya gini, ada 5 pangkat 0 atau 3 pangkat min 2 ya. Terus 3 pangkat setengah misalnya ya. Atau 3 pangkat min 2/3. Nah, gimana cara jabarin ini ya? Kalau ini kan gampang ya, jabarin 3 pangkat 3 ya berarti 3 kalinya sebanyak 3 kali kan ya? Gitu. Iya. Nah, gimana kalau 5 pangkat 0? Gimana jabarin sebanyak 0 kali? Nah, betul. Jadi nanti 5 pangkat 0 itu nanti 1 ya. Nah, tapi gimana cara dapetnya? Itu ada di sifatnya gitu. Terus 3 pangkat negatif. Gimana cara jabarin pangkat yang negatif? Gimana cara jabarin sebanyak minus 2 kali? Terus gimana cara jabarin sebanyak setengah kali? Nah, itu akan kita bahas di bab ini ya. Gitu. Jadi ini eksponen tapi eksponennya lebih ke bilangan yang pangkatnya negatif, pangkatnya pecahan gitu ya. Sama kita akan bahas tentang persamaannya juga gitu. Oke? Itu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke
ke sifat-sifatnya ya. Ini pengertiannya bilangan berpangkat dinyatakan dengan A kali A sebanyak N kali, atau bisa kita singkat sebagai A pangkat N ini ya, gitu. Ini contohnya 3 pangkat 5 itu, jadi daripada jabarin 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ini, kita boleh simbolin sebagai 3 pangkat 5 ya, gitu. Siap. Nah, sekarang kita ke sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat ini akan sering muncul ya nanti ya. Jadi kalau yang pertama kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka akan menjadi A pangkat N tambah Coba. M ya. Jadi kalau misalkan perkalian, basisnya udah, oh ya, sebelumnya ada yang namanya basis, ada yang namanya pangkat ya. Jadi kalau misalkan ada 3 ini, angka 3 itu yang Basis. gedenya, itu basis. Yang di atas itu eksponennya ya. Betul, pangkatnya ya. Eksponen atau pangkatnya ya. Jadi kalau kalian dengar kata eksponen, itu sama aja kayak pangkat ya. Gitu. Atau pangkat. Nah, itu yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M plus N. Misalnya kayak 2 pangkat 1 dikali, pangkat 2 lah ya, dikali 2 pangkat 3 ya. Kan ini kalau kita jabarin 2 pangkat 5 ya, gitu. Ini tuh 2 pangkat 5. Nah, kalau kita jabarin 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2 kan ya? Iya. 2 kali 2 dikali lagi dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya. Maka akan totalnya sebanyak 5 kali itu kan ya. 2 pangkat 5. Jadi kalau ada pangkat basisnya udah sama, terus perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahin aja ya. Gitu. Iya. Sekarang yang kedua, gimana kalau misalkan ada A pangkat N dibagi A pangkat M ya. Kalau pembagian itu kita tinggal kurangi pangkatnya ya. Betul. A pangkat N min M ya. Jadi kalian tinggal kurangi aja pangkatnya ya. Gitu. Misalkan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 5. 4. Betul ya. Jadi 2 pangkat 4. Gitu ya. Oke. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga, misalnya A pangkat M dipangkatkan N, maka jadinya A pangkat M dikali N ya. Jadi A pangkat M dipangkatin lagi, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya tinggal dikali ya. Jadi A pangkat M dikali N gitu ya. Misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Maka ini jadinya 2 pangkat 6 ya. Gitu. 2 pangkat 2 kali 3 lah ya. 2 kali 3 atau 2 pangkat 6 gitu. Oke. Ini istilahnya kayak 2 pangkat 3 ini kan kita pangkatin sebanyak 2 kali ya. Jadi 2 pangkat 3 kita kali lagi sama sebanyak 2 kali ya. Pangkatnya itu 2 berarti 2 pangkat 3-nya sebanyak 2 kali di sini ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Ini kan sama aja kayak 2 pangkat 3 tambah 3, 6 gitu ya. Jadi boleh kalian kali atau kalian jabarin kayak gini, terus kalian jumlah itu juga nggak apa-apa ya. Oke? Gitu. Terus yang keempat, ya, A pangkat M dikali B pangkat M. B pangkat N ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, kalau misalkan kayak gini, ada pangkat, ini ada pangkat N, ini sama-sama juga pangkatnya N, maka ini pangkatnya boleh kita kayak tarik keluar, ya, tarik keluar. Jadi tinggal A kali B ya. A kali B dipangkatkan, dalam kurung ya, semuanya dipangkatin N gitu ya. Atau istilahnya kayak N-nya itu bisa masuk ke A, N-nya masuk ke B. Jadinya A pangkat N dikali B pangkat N gitu ya. Jadi pangkat itu boleh masuk ke dalam kurung ya. Jadi misalkan ada 2 kali 5 dipangkatkan 3. Berarti ini gimana? 2 kali 3, 6. 2 pangkat 3 dikali 2 5 pangkat pangkat 3 dikali
5 5 pangkat 3. pangkat 3 ya. Ingat, Heeh. 2 pangkat 3-nya masuk ke 2 ya. Masuk ke Mhm. 2, pangkat 3-nya masuk ke 5 ya. 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 gitu. Mhm. 2 pangkat 3 8, 8 dikali 125 ya. Mhm. 125. 250 kali 4.000 ya hasilnya Iya. gitu. Oke? Gitu ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita ngerjain yang di dalam kurung dulu baru dipangkatin 3? Bisa. Bisa. Ya sama aja. 2 kali 3 ya 10 kan ya? Ini Heeh. kalau kita lihat udah 10 dipangkatkan 3. Hasilnya ya sama aja 1000 kan ya? Gitu. Oke. Jadi ini boleh masuk ke masing-masing. Tapi ingat ya, ada banyak yang salah. Apakah 2 tambah 5 dipangkatkan 2 misalnya, hasilnya gimana? 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, sebenarnya kalau penjumlahan kayak gini, itu bukan 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Ini beda ya. Jadi hanya khusus untuk yang perkalian ya. Oh. Kalau perkalian itu memang fleksibel ya. Cuman kalau misalkan penjumlahan, dia nggak berlaku rumus kayak gini ya. Coba ya. Jadi ini masih ingat artinya Kenapa, Kak? Putus-putus? Putus-putus, Kak. Oh, putus-putus, sorry. Iya. Sekarang masih? Udah enggak? Udah enggak ya? Di sini tadi 2 tambah 5 dipangkatin 2 itu sebenarnya nggak sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ya. Ini Iya. berbeda karena di sini penjumlahan ya. Jadi Iya. banyak yang salah di sini ya. Terus gimana kalau misalkan nyelesain 2 tambah 5 pangkat 2? Ya solusinya kalian coba mengartikan pangkat 2 di sini artinya apa? Punya 5 doang. Mhm. Punyanya 5 doang. Punya keseluruhan si dalam kurung ini kan ya? Oh, Gitu. dijumlah Jadi dulu berarti. boleh, atau kalau istilahnya misalkan ini A, 2 tambah A ya, misalkan nggak bisa dijumlah ya. Maka ya kita cuman bisa kayak gini istilahnya ya. Ingat pangkat 2 dalam eksponen itu maksudnya si 2 plus A ini kita kalikan sebanyak 2 kali. 2 kali. Itu konsepnya ya. Jadi 2 tambah A kita kalikan 2 tambah A ya. Nah, maka jadinya adalah 2 kali 2 ya. Jadi kali pelangi kan sekarang ya. 2 kuadrat ditambah 2 dikali A atau 2A. Terus A dikali 2. 2A 2A juga ya. juga. 2A. A dikali A. A kuadrat. A kuadrat ya. Ternyata nggak sesimpel 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Tapi ada tambahan apa di sini? 2A tambah 2A ya. Gitu. Jadi ini 4 ditambah 4A plus A kuadrat ya. Gitu. Jadi 2 plus A kuadrat itu hasilnya adalah 4 plus 4A ditambah A kuadrat ya. Oke? Gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 plus 5 kuadrat gimana? 2 plus 5 dikuadratkan. 2 plus 5 dikali 2 plus 5. Betul, 2 plus 5 dikali 2 plus 5 ya. Gitu. Jadinya ini boleh kalian langsung 4 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4. plus 10 plus 4 ya. Jadi berapa tuh? 4 28. 2 plus 2. Oh, bukan plus 4 ya. Oh, 25 deh, 25. 25 ya, betul. Ya, 25 ya. 25. Jadi ini 25. Jadi berapa nih? 25 tambah 20, 45. 49 gitu ya. Jadi 2 plus 5 dikuadratkan itu 49 ya. Ya. Gitu. Kalau kalian 2 plus 5 juga
7 kuadrat 49 juga kan ya, Iya, gitu. iya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi yang cuman 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, yang ini ya, apakah hasilnya sama dengan 49? Kalau kayak gini doang? Enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi 4 tambah 25, 29 justru ya. Jadi bukan ya, gitu. Jadi apa kesimpulannya? Apa perbedaan antara yang rumus eksponen sama yang ini? Kalau yang awal? Yang awal gimana? Oh, kalau misalkan perkalian bisa Kalian? dikali dulu dalamnya, tapi kalau tambah harus dijabarin dulu. Betul, harus dijabarin ya. Jadi kayak gitu ya bedanya ya antara Iya. yang penjumlahan sama yang perkalian ya. Dan rumus eksponen ini hanya berlaku untuk yang perkalian ya. Karena ada banyak yang salah kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada A plus B dikuadratkan, misalkan, oh ya berarti A kuadrat plus B kuadrat. Itu salah ya. Itu ada tambahan lainnya. Jadi kita harus jabarin gitu ya. Iya. Atau simpelnya gini sih. Ini sebenarnya rumus aljabar ya. Rumus aljabar yang kalian harus ingat ya. A Rumus kuadrat aljabar. plus B kuadrat. Salah ya? Ya, rumus aljabar. Ya, mirip kayak gitu. Ya, Oh. rumus aljabar. Ini boleh kalian ingat ya sampai seterusnya. Yang pertama, kalau ada A plus B yang dikuadratkan, maka akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada A plus B dikuadratkan, maka akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini penjumlahan ya. A plus B yang dikuadratkan, bukan yang perkalian. Kalau perkalian mah langsung aja. Kuadratnya masuk ke A, kuadratnya masuk ke B. Tapi kalau penjumlahan itu nggak bisa ya. Gitu. Iya. Terus yang kedua, A min B dikuadratkan. Ya. A min B dikuadratkan itu akan menjadi A kuadrat. Kalau kalian jabarin ya satu-satu ya. A min B dikali A min B, kalian akan dapat A kuadrat min 2AB min 2AB plus B kuadrat ya. Gitu. Iya. Terus yang terakhir, kalau kalian punya A kuadrat, atau gini, A min B dikali A plus B, maka akan menjadi A kuadrat min B kuadrat aja. Gitu ya. Jadi ini 3 rumus yang akan sering keluar ya. Rumus Iya. aljabar ini ya. Oke. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke sifat yang keempat ya. Iya. Sifat Aku keempat. boleh izin bentar nggak? Boleh. Ya, bentar ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke ya. Nah, lanjut ya. Terus selanjutnya ada A pangkat N. Yang keempat ya, A pangkat N. Udah ya 4 ya, 5 ya. A pangkat Udah. N per B pangkat N ya. Yang kelima, A pangkat N per B pangkat N. Nah, di sini bedanya cuman ini doang sih. Kalau ini kan perkalian ya, A pangkat N dikali B pangkat N. Kalau ini A pangkat N dibagi B pangkat N. Cuman bedanya ini pembagian, ini perkalian. Sama aja prinsipnya ya. Jadi, kalian boleh ngeluarin N-nya itu keluar. Jadi, sama aja kayak A per B dipangkatkan N ya. Gitu. Dipangkatin N. Jadi, misalkan aku punya 5 kuadrat atau 25 kuadrat per 5 kuadrat. Ya, itu sama aja kayak 25 per 5 dikuadratkan ya. Dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Atau sama aja kayak 25 ya. Gitu. Jadi gak usah kalian Dicoret ya, Kak? 25 kuadrat.
Apanya? Dikecilin ya? Ini Ya, 25 diperkecil. 25 bagi 5 kan hasilnya 5 ya. Jadinya 5 Heeh. kuadrat. Kuadratnya Oh, dari sini ya. iya. Kuadrat yang ini tetap ada ya. Mm, Oke. mm. Jadi nggak usah Oke. kalian hitung 25 kuadrat itu, nah, misalnya 625 dibagi 5 kuadrat 25. 25. 625 dibagi 25 hasilnya 25 gitu kan. Tapi kan ribet Mm-mm. ya 625. Kok gimana kalau angkanya lebih gede lagi ya gitu. Mm-mm. Oke? Oke. Gitu. Jadi nomor 5 itu artinya kita boleh ngeluarin pangkatnya kalau sama keluar ya ke Mm-mm. atas ini ya. Gitu. Terus sekarang ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 inilah yang dimaksud yang tadi ya. Gimana kalau pangkatnya negatif ya? A pangkat min N. Ya. Maka ini akan menjadi 1 per 1 per A AN. pangkat N. Betul ya. Mm. 1 per A pangkat N. Nah, istilahnya gini. Kalian masih ingat rumus pembagian? Yang ini Masih, nomor Kak. 2. Jadi kurang. Dikurang. Betul ya. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 2 pangkat misalkan 2 pangkat minus 2 ya di sini ya. 2 pangkat atau min 3 lah ya. Minus 3. Ini sama aja kayak 1 per 1 2 pangkat 3. per 2 pangkat 3 ya. 3. Gitu. Oke. Jadi 1 Oh, per berarti 2 pangkat Berarti 3. minusnya hilang ya, Kak? Betul, minusnya jadi hilang ya. Gitu. Oke. Kalau kalian ingat tadi rumus pembagian, gimana kalau misalkan ada soal kayak gini. 3 pangkat 1 min 5. Ini gimana penjabarannya? 3 Dijawab pangkat. itu. Kalau pengurangan, boleh Oh, kita balikin ke 3 pembagian kan ya? 3 per berapa? 3 per 1 per 3 per 5. 3 pangkat 5. Betul. 3 per 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 5 3 kan ya? pangkat 5. Iya. Gitu. Jadi kalau kita punya pengurangan, kita boleh balikin ke semula, yaitu 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 5 kan ya? 3 per 5. Iya. Iya. Nah, coba kalian lihat di sini. Kalau 3 pangkat 5 kita jabarin, ya. Oh ya, 1 minus 5 ini sama aja kayak 3 pangkat berapa kalau kita hitung 1 minus 5? Min 4. Min 4 ya. Nah, coba kita jabarin 3, ini kan 3 ya. 3 pangkat 5 ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Iya. Gitu. Ada yang bisa dicoret? Ada 3 per 3. 3 sama 3. 3 sama 3. Ini tinggal 1 ya yang atas ya. 1. Iya. Nah, berarti 1 per 4. 3 pangkat 3 pangkat 4. 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 3 pangkat min 4, kita boleh jadiin 1 minus 5 kan ya, gitu. 1 minus 5 ya minus 4 gitu. Nah, jadi 3 pangkat min 4 ini kita hitung menggunakan rumus pembagian akan menghasilkan 1 per 3 pangkat 4 gitu ya. Apakah untuk kalau misalkan ada kata-kata 3 pangkat min 4 harus 1 minus 5? Nggak harus ya. Boleh 3 pangkat 2 min 6 misalkan ya. 2 min 6 kan hasilnya min 4 juga kan ya? Iya. Gitu. Kalau kita jabarin pakai rumus yang kedua, 3 pakai yang pembagi 3 pangkat per 3 pangkat 6. betul ya. Jadi kalau kita jabarin 3 kali 3 ya. Kali 3 terus 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali ya. Iya. Ada yang bisa dicoret? Ada 3 yang atas. 3 dua-dua yang atas. Betul. 3 yang atas dua-duanya, Iya. 3 yang bawah dua-duanya ya. Gitu. Berarti tinggal sisa atasnya 1 ya. Iya. Per 3 pangkat 4. pangkat 4. Sama aja kan ya. 1 per 3 pangkat 4 itu ya 3 pangkat min 4. Atau mau kalian 2 min 6, 3 min 5 gitu kan ya. 3 min 7 sorry ya. Gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ada pangkat negatif itu kalian tinggal seperin aja ya. Ingat kalau pangkat negatif tinggal 1 per ya. Gitu. Oke. Terus gimana dengan A pangkat 0 ya? A pangkat 0. A pangkat 0. A pangkat 0 itu ya jelas 1 ya. Karena kalau misalkan kita punya
3 pangkat misalkan 0 boleh kita jabarin gimana? Boleh misalkan 2 minus 2, hasilnya 0 kan ya? 2 minus 2 ya? Iya, Kak. Iya. Berarti kalau kita jabarin pakai sifat eksponen yang kedua, berarti 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 juga ya. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya 1. 1 gitu ya. Oke? Mm-mm. Paham ya? Jadi Paham. itu sifat-sifat eksponen ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oh ya. Oke. Tapi Nah, kalau misalnya basisnya beda gimana? basis yang mana? Kalau misalkan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu. Oh, itu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ya, itu kan basisnya beda. Basisnya beda. Masih ingat sifat eksponen? Sama yang kayak tadi ya, Kak? Mm-mm. Oh, sama yang kayak Kalau tadi. Oke. pangkatnya ini sama, boleh kita keluarin keluar nggak? Oh, boleh. Boleh ya. Jadi 3 kali 5 dipangkatkan 2. Ini sama kok. Iya. Ya. Oke. Iya. Tapi gimana kalau misalkan pangkatnya beda ya? 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 ya. Ya udah, ini nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa gunain sifat-sifat apa lagi ya. Gitu. Jadi ini berlaku ketika basisnya sama atau ketika pangkatnya yang sama. Itu aja ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Enggak. Enggak ada. Ya. Oke. Yang ini tuh sifat yang ke-4 ya. 4 ya. 4 itu Iya, ketika iya. pangkatnya sama ya. Di sini pangkatnya yang sama ya. Iya. Sama-sama N. Maka kita boleh keluarin. Tapi kalau misalkan basisnya justru yang sama, maka kita tinggal jumlahin si pangkatnya ya. Oke? Iya. Basis yang sama, pangkatnya tinggal jumlahin. Pangkat yang sama, itu kita boleh keluarkan ya. Iya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Udah, Kak. Ya. Aku mau Oke. SS dulu. Boleh? Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke persamaan ya. Persamaan eksponen. Kalian tahu gak maksudnya persamaan itu apa? Persamaan. Persamaan itu Jadi persamaan itu kita menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Ya. Jadi kalau persamaan itu ada kata tanda sama dengan. Inilah yang kita gunakan ketika persamaan ya. Jadi kalau misalkan maksudnya tanda sama dengan di sini apa? Artinya dia itu kayak timbangan. Bagian yang sebelah kiri di sebelah sini itu sama dengan bagian sebelah kanan, ya gak? Iya. Gitu. Oke? Jadi intinya persamaan itu nilainya sama ya. Jadi apapun yang ada di sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan ya. Jadi misalkan sebelah kirinya 2 tambah 3, sebelah kanannya 5. Sama nggak kiri dan kanannya? Sama. Sama ya. Walaupun di sini bentuknya itu 2 tambah 3, tapi yang sebelah kanan itu 5. Ya udah, ini karena kirinya nilainya 5, kanan nilainya 5, maka mereka sama ya, gitu. Oke. Atau 6 min 1 ya. Ini kan persamaan juga ya. Mereka sama dengan gitu. Nanti ada namanya peridaksamaan ya. Kalau peridaksamaan itu bisa kurang dari, lebih dari, tapi itu nanti ya. Sekarang kita persamaan dulu. Jadi kalian ingat persamaan itu kayak timbangan yang mana ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya. Oke. Jadi misalkan tadi 2 tambah 3 ininya 5. Ini kalau persamaan itu kalau misalnya kita tambah sebelah kiri kita tambah berapa ya? Misalkan 4 ya. Bakal seimbang nggak ini? Seimbang nggak kiri dan kanannya? Enggak. Jadi harus kita apakan di sebelah kanan? Kalau sebelah kiri kita tambah 4. Oh, tambah 3. 5 tambah 3 lagi. 5 plus 3. Oh, sorry. Kalau tambah 4. Tadi tambah 4 kan ya? Iya. Tambah 4 ya. Gitu. Tambah 4. Oh, iya. Sorry, yang ditambahin yang ini ya. Iya. Bukan yang belakang ini. Iya. Jadi yang tambah 4 gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang sebelah kiri aku kali
3. Gimana? Aku kali 3 mereka di sini. Bakal seimbang nggak kira-kira persamaannya? Bakal. Enggak. Kalau aku kali 3 di sebelah kiri doang, yang Enggak. nggak seimbang ya. Artinya apa yang harus aku lakukan di sebelah kanan biar Dikali- seimbang? Kali 3 juga. Kali 3 juga ya. Sebelah kanan kita harus kali 3 juga. Itu ya intinya persamaan ya. Artinya gimana caranya biar sisi ruas kiri itu kita sama dengannya dengan ruas kanan. Oke? Paham ya? Gitu. Makanya ada kadang tuh kan ada yang namanya pindah ruas ya. Misalkan Iya. 2x tambah 3 sama dengan 5 ya. Ini kan sama ya. Artinya 5 di sebelah sini itu harus sama dengan yang sebelah kiri ya. Gitu. Nah, pertanyaan nilai X-nya ini harus berapa ya biar memenuhi persamaan ini. Ya udah. Caranya gimana berarti? Biasanya kalian gimana? Pindahin plus 3 ke sebelah kanan ya. Biar biasanya konstanta di sebelah kanan ya. Kita pindahin ke sebelah sini menjadi pengurangan ya. Jadinya 2x sama dengan 5 min 3 ya. Min 3 gitu. Tapi sebenarnya walaupun cara itu benar ya. Cara kayak gini benar. Cuman sebenarnya dia menggunakan konsep persamaan ya. Jadi ketika sebelah kiri kita kurangin 3 ya. Kita kurangi dengan 3 biar hilang kan 3-nya ya. 3-nya hilang. Berarti yang sebelah kanan kita apakan? Kurang 3 juga. Kurangi 3 juga ya. Ketika yang sebelah kiri kita kurangi 3, artinya mereka habiskan ya. 3 dikurangi 3 habis. Tapi di sebelah kanan jadinya menjadi 5 min 3 gitu. 2 betul ya. Jadi 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1 ya. Dari mana 1? Kedua ruas kita apakan? Dibagi. Dibagi. Kedua ruas kita bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Jadi kalau yang sebelah kiri kita bagi 2, yang kanan kita bagi dengan 2. Itu artinya seimbang atau sama. Oke? Jadi 2-nya kita coret, maka 2 bagi 2 ini 1. Itu maksud persamaan di sini ya. Maksudnya apa namanya? Yang kalau di sekolah diajarin pindah ruas ya. Itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi fakta di baliknya itu kayak gini ya. Oke? Paham ya? Paham. Kenapa gini? Biar kalian paham juga ya maksudnya pindah ruas itu kayak gimana. Artinya ruas kiri harus kita sama dengan apapun yang harus kita lakukan dengan di sebelah kiri, kita harus lakukan juga di sebelah kanan ya. Itu. Oke, itu ada konsep persamaan. Nah, gimana dengan persamaan eksponen ya? Sebenarnya persamaan eksponen ya sama aja. Jadi kalau misalkan ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di sini yang pangkatnya di sini yang menyamakan mereka apa ya di sini? Pangkatnya. Pangkat mereka sama, tapi basisnya berbeda. Mereka bakal sama ketika si fx-nya ini berapa? Kita gunakan sifat eksponen yang efek pangkatnya itu harus berapa biar yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Kira-kira fx-nya berapa? Angkanya. Pangkat berapa yang membuat yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan? Walaupun basisnya berbeda. Pangkat 1. Pangkat 1, kalau kita bikin fx-nya 1, B ini juga 1, A pangkat 1 tetap A, B pangkat 1 tetap B. Ya. Jadi mereka tetap bakal memungkinkan mereka bakal nggak sama. Kira-kira apa yang membuat mereka sama pangkatnya? Kalau kalian lihat di sifat ini, di sifat ke-7, 0 ya. Jadi kalau misalkan fx-nya 0, coba kalian bayangkan fx-nya 0. Apa yang akan terjadi? Hilang. Jadi 1. Jadi 1. Sebelah kiri A pangkat 0 nilainya 1 ya. Yang B pangkat 0 nilainya 1. Jadi mereka akan sama ketika si pangkatnya berapa? 0. Pangkatnya 0 gitu ya. Kenapa pangkatnya harus sama 0? Karena bakal sama mereka. Jadi 1 ini 1 gitu ya. Oke?
Jadi Oke, Kak. penyelesaiannya ini ketika pangkatnya sama, maka si fx-nya kita sama dengan kan 0 gitu ya. Oke? Paham ya? Jadi Paham, yang Kak. persamaan 1 kita fx-nya kita bikin 0 gitu. Jadi ketika pangkatnya sama, maka fx-nya tinggal 0. Sekarang gimana kalau pangkatnya berbeda ya? Pangkatnya berbeda. Tapi basisnya sama ya. Basisnya sama tapi pangkatnya berbeda. Ya udah. Istilahnya udah kayak gini ya. Istilahnya udah kayak gini. Kalau misalkan A pangkat fx sama dengan B pangkat sama dengan A pangkat gx, maka ini kita kayak tinggal fokus ke bagian pangkatnya aja ya. Oke. Jadi tinggal fx sama dengan gx aja. Gitu ya. Jadi kalau kayak pangkatnya basisnya udah sama, ya udah ambil pangkatnya aja gitu ya. Oke? Oke, Kak. Ya. Jadi sifat yang nomor 2 itu kayak gitu. Fx kita sama dengan gx. Nah, sekarang kita ke ketiga ini ada hubungannya sama logaritma ya yang belum kalian pelajarin ya. Jadi nomor 3 ini jarang kepake sih ya. Karena ini kan hanya basisnya beda, pangkatnya itu berbeda ya. Itu menggunakan logaritma ya. Gitu. Sekarang kita yang keempat ya. Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Apa bedanya sama yang atau kalian coba lihat apa persamaan dari persamaan Basisnya ini? sama, tapi Basisnya pangkatnya beda. sama, tapi pangkatnya beda ya. Kalau basisnya sama sebenarnya kita udah sedikit bahas di nomor berapa? Kalau pangkatnya basisnya sama. Tinggal di jumlah pangkatnya. Oh, itu yang sifat ya. Kalau yang ini persamaan. Kalau persamaan yang sebelah kiri harus sama yang sebelah kanan. Kalau kalian lihat ini basisnya sama ya. Basisnya sama. Kalau kalian lihat sebelah atas, mana ini yang sama ketika basisnya sama? Nomor 2. 2 ya. Di nomor 2 ketika basisnya sama, ya udah. Ini kayak istilahnya kita bisa coret fx-nya ya. Maka tinggal gx sama dengan hx, betul ya. Jadi kita fokus ke pangkatnya doang, gitu ya. Tapi nggak cukup itu doang. Kenapa? Karena fx ini kan bukan angka ya. Dia itu suatu ada variabelnya. Nah, jadi selain pangkatnya kita sama dengan kan, fx-nya kita harus sama dengan 1 gitu ya. Karena kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kalau misalkan fx-nya itu sama dengan 1, maka ini juga 1 kan ya, fx-nya juga 1. 1 dipangkatin gx hasilnya berapa? Tuh. Apapun Gx. yang dipangkatin. 1 dipangkatin apapun? 1. 1, betul. 1 dipangkatin hx, dipangkatin apapun? 1 juga. 1 sama dengan 1. Maka mereka akan sama ya, gitu. Jadi mereka akan sama ketika si fx-nya itu kita sama dengan kan 1. Ya jelas ya. Karena kalau fx-nya 1, apapun gx-nya ya, apapun hx-nya mereka bakal tetap 1 gitu ya. Oke. Selain fx-nya 1, fx-nya juga harus min 1 ya. Fx-nya kita sama dengan kan min 1, dengan gx dan hx itu keduanya harus ganjil atau genap ya. Kenapa harus ganjil dan genap? Ya, karena gini. Kalian masih ingat kalau misalkan min 1 kan sama dengan min 1 ya. Ini kan misalkan sama. Bayangin kalau kita pangkatin 3 di sebelah sini. Ini pangkat 5. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Min 1 ya. Karena ini pangkatnya ganjil ya. Min 1 pangkat 5? Min 1. Min 1 atau 1? Min 1. Min 1 ya. Min 1 karena pangkat 5 ganjil di ya, sini ganjil, betul ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya tetap min ya. Karena kalau kamu punya min 1 dikali min 1 dikali min 1, min 1 kali min 1 1. 1 dikali min 1 lagi, balik lagi ke min 1 ya. Gitu. Oke. Nah, ini sama ya. Min 1 sama dengan min 1, ini masih benar ya. Gimana dengan min 1 pangkat 2 dengan min 1 pangkat 4? Ya. 1 sama 1 ya. Mereka masih benar ya. Kiri sama dengan yang kanan. Tapi gimana kalau pangkatnya ada yang ganjil?
tapi satunya ada yang genap ya. Gimana ini? Min satu sama satu. Jadi ya Min min satu. 1 sama 1. Maka mereka sama nggak? Beda. Beda. Beda ya. Mereka nggak memenuhi persamaan ini ya. Jadi nggak akan memenuhi yang memenuhi syarat ketika apa? Pangkatnya sama. Sama bila sama-sama ganjil atau genap. Keduanya ganjil atau keduanya Genap. genap ya. Kalau salah satunya ganjil, salah satunya genap, maka itu nggak bakalan sama ya. Gitu. Mm-mm. Oke. Nah, terus efek sama dengan 0. Ya ini karena apapun kalau bilangan efeknya ini 0, kalau efeknya ini 0, 0 dipangkatin berapapun ya hasilnya tetap 0, sama kayak 1 tadi ya. 1 Iya. dipangkatin berapapun ya tetap 1. 0 juga gitu ya. 0 dipangkatin 1 ya berarti 0. 0 pangkat 2, 0 kali 0 ya 0 juga ya. Jadi mau Mm-mm. dikaliin berapapun ya hasilnya tetap 0 gitu ya. Jadi yang nomor B sama yang nomor D ini sama aja. Tapi kenapa di Mm-mm. sini ada GX-nya harus lebih dari 0 dan HX-nya harus lebih dari 0 ya? Karena gini, kalau misalkan GX-nya ini 0 juga ya. Kalau GX-nya sama X-nya itu 0, 0 pangkat 0 itu nanti jadinya nggak terdefinisi ya. 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi ya. Gitu. Ini nanti eh apa istilahnya kayak 0 bagi 0 nanti ya bentuknya ya. Iya. Ini tuh bentuk tak tentu gitu. Karena kalau kita jabarin 0 ini kan boleh kita tulis 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 boleh kita tulis 0 pangkat 1 per 0 pangkat 1. 0 pangkat 0 bagi 0 ya hasilnya tak terdefinisi. Kalian boleh cek kalkulator ya. Iya. Tapi gimana dengan 0 pangkat 1? Ya dia masih terdefinisi, yaitu nilainya adalah 0 ya. Begitu juga seterusnya pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke? Oke, Kecuali Kak. khusus untuk yang pangkat 0 ini dia beda sendiri ya. Dia nilainya tak terdefinisi gitu ya. Oke. Jadi gitu ya tentang persamaan eksponen. Terus ada yang mau ditanyain nggak persamaan eksponen? Hmm, Enggak. Kalau misalkan masih kayak gini kayak belum tahu dia apa yang ditanyain kalau belum contoh soal. Oke. Bentar. Oke. Jadi gini, misalnya mana yang tadi ya? Misalnya kayak gini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Masih ingat kalau basisnya sama, tinggal apa? Ada yang bisa kita coret? A-nya Dua kita berdua. coret. Oh, ya boleh 2 sama 2 ya. Ini duanya kita coret. Maka kita tinggal fokus kemana? 2x plus 5 sama 3x plus 1. Betul, 2x plus 5 tambah 3x plus 1. Artinya pangkatnya kita fokus ke pangkatnya ya. 3x tambah 1. Ya udah kita tinggal cari x-nya ya. Nilai x-nya yang memenuhi persamaan ini. Tinggal kita kayak pindah-pindah ruas aja ya. 2x ke sini jadi 3 min 2 berarti 1 x. Terus 1 di sini kita pindahin menjadi min 1. Berarti 5 min 1 4 ya. Maka x-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Oke? Ya. Coba kalian yang ini nilai x-nya berapa? Sebentar. Udah, Kak. Hmm?
Tapi X-nya bener hasilnya 1/2. 1/2. Kita coba ya. Ini harus dimasukin dulu ya. Berarti 2 kali setengah 1 tambah 5, 6. Ini apa kamu basisnya udah disamain? Udah. Dua. Kalau ini siapa? PJ ya? Iya. Oke. Kalau Aziza gimana? Belum, masih nyari. Oke. Oh ya, ini ada kata 9. 9 itu kalian harus ubah ya. Harus bentuknya itu 3. Gak boleh 9. Berarti harus dibagi 3. Bukan. Tapi arahin ke jadi kalau ada kata misalkan gini. Misalkan ada 16. Mungkin kalian anggap 16 ini nggak bisa diapa-apain. Tapi sebenarnya boleh kita ubah mereka si angka ini ke 4/2 ya nggak? Sama nggak? Iya, iya. Iya ya, Kak. Oh. Gitu. Jadi arahin ke situ ya. Oh. Hmm. Jadi 3/2 ya, Kak, jadi 9-nya itu. Iya, ubah jadi 3/2. Empat. 2. 4, Kak. Apanya 4? Iya. Si X-nya? 0 sama dengan 4. Aku 3/2, Kak. Kok beda sih? Oke. Bentar ya. Aku coba hitung dulu. Aku dapatnya 3/2. Aku juga 3/2, Kak. Kok gue 4? 4 berarti gimana? Tapi Ini tiganya tadi. si 9-nya 3/2 kan ya? Iya. Dipangkatin Jadi 2x plus 1. Terus pas udah gini 2-nya jadi 2x-nya jadi 4. Iya nggak, Kak? 4. Betul, Iya. jadi 4x. Ditambah 2. Ditambah 2, betul. Iya. Yang kiri tetap ya, 3/2x Iya. plus 5. Nah, setelah itu Si 4x sama 2x-nya dikurang. berarti min 2x ya? Iya, min 2x. Atau min 2x Sama dengan sama dengan min 5. Jadi kan min 5 ini pindah ruas jadi min 5 plus 2 jadi min 3. min 3. Berarti x-nya min 3/2. 3 per min 2 ya? Min 2. Iya. Sama Maka dengan jadinya 3/2 3/2. gitu ya. Kalau 4 tadi ada gimana? Aziza? Gak nulis apa sih? Gak nulis 3/2 dikali 2x plus 1-nya langsung aja. Oh, Iya. langsung ya. Oke. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang ini harus dikali ya, karena ini kan pangkat dipangkatin lagi ya. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi, ingat pangkatnya Iya. dikali ya, gitu. Oke? Jadi ingat aja kalau misalkan ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya itu tinggal dikali ya. Oke? Itu plus 2-nya dari mana, Kak? Plus Tinggal 2-nya ini perkaliannya harus pelangi ya. 2 dikali 2x, 2 dikali plus 1. Jadi ini satu kesatuan nih. Jangan cuma 2x-nya doang, tapi harus satu kesatuan ini kita kali 2 ya. Gitu. Oke? Jadi mereka satu kesatuan ya. 2x plus 1 ini nggak boleh kita anggap satu doang, tapi harus mereka keseluruhannya. Keseluruhan itu kita kali dengan 2 ya. Oke? Itu. Ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Kak. Ya. Kenapa? Mau lihat dulu. Gitu ya.
Nah, yang nomor ini kan masih ada akar ya. Nah, akar ini kita belum apa? Belum pelajarin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang bentar. Nah, sebenarnya yang bentuk 4 ini lumayan panjang ya. Karena ini ini bukan A tapi HX ya. HX pangkat FX, HX pangkat GX. Ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, yang tadi itu 4 syarat itu ya. Yang pertama bentar. Jadi ini kalau misalkan nih ya, misalkan yang ini syaratnya itu panjang ya. Kalau misalkan yang ini ya, yang soal pertama, kalian masih ingat kalau misalkan ini kan pertama ininya kan kita coret aja ya. Jadi tinggal x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 3x ya. Itu yang pertama. Tapi ada yang syarat kedua, syarat 3, syarat 4. Itu harus terpenuhi juga ya. Gitu. Syarat yang keduanya selain itu x ini kita harus sama dengankan 1, terus x-nya sama dengan 0, dan x-nya sama dengan min 1 ya. Jadi 1, 0, dan min 1. Gitu ya. Jadi yang pertama fx sama dengan gx ketemu x-nya 0 dan x-nya 3 ya. Terus hx sama dengan 1 ketemu x-nya 1 ya. Selain 1 tadi masih ingat ya, hx kita sama dengan kan 0 juga. Terus nanti harus sama dengan min 1 juga ya. Jadi yang ketiganya hx-nya harus sama dengan 0, terus hx-nya sama dengan min 1 ya. Gitu. Untuk yang min 1 ini syaratnya fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau genap ya. Nanti aku kirim ininya ya. Si ininya. Ini sih siswa aku yang lain ya. Jadi mungkin nanti aku kirim aja ya. Biar karena ini penjelasannya lumayan panjang ya. Jadi nggak akan ada waktu. Di kelas 10 kalian belajar eksponen? Iya, tapi udah lupa, Kak. Iya. Nah, kita balik lagi ya ke yang tadi. Nah, ini ya. Jadi ini ya persamaan eksponen ya. Ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, fx-nya sama dengan 0. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Itu kita tinggal kayak coret aja si A-nya. Terus ini yang 4 syarat itu yang lumayan panjang. Tapi harusnya sih ini sebenarnya jarang ya kemungkinan muncul ya. Karena biasanya UTBK itu nggak mungkin kita dikasih waktu ngerjain buat ngerjain hal-hal yang panjang kayak gini ya. Biasanya lebih ke logika aja, logika kita kayak gimana gitu. Jadi menurut aku ini kayak nggak mungkin ya muncul di UTBK karena ya cara pengerjaannya itu lumayan panjang biasanya. Ya. Oke? Ya. Intinya kalian ini sih yang paling penting ya. Yang nomor 1, 2, 1 sama 2 ini kalian harus tahu ya. Oke? Oke, Kak. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke nomor yang D, pertidaksamaan ya. Sebelumnya apa bedanya pertidaksamaan sama persamaan ya? Jadi kalau persamaan itu ya tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan sesuai namanya dia nggak sama, sebelah kiri nggak sama dengan sebelah kanan ya. Bisa aja yang sebelah kiri itu lebih kecil, bisa aja lebih besar yang sebelah kanan, atau sebelah kiri bisa aja kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Atau bahkan kadang-kadang ada juga yang nulis gini, tidak sama dengan, cukup gitu ya. Oke. Jadi ini pertidaksamaan itu lebih banyak ya. Siapa namanya? Si simbolnya ya, lebih banyak daripada kalau persamaan kan cuma satu simbol yaitu sama dengan. Kalau pertidaksamaan ini lebih banyak ya. Gitu. Nah, apa bedanya yang kurang dari sama dengan sama yang kurang dari doang? Kalau kurang dari itu misalkan X kurang dari 5, berarti kan bisa 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ya. Gitu. Tapi kalau X-nya yang kurang dari sama dengan 5,
5-nya boleh ikut ya. Bisa 5 atau ke bawah ya. 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ya. Itu bedanya. Itu bedanya yang ada tanda kurang dari sama dengan ya. Kalau ada kata sama dengan itu artinya si angkanya itu ikut ya. Lihat aja di bawahnya ada garis, berarti itu si angka yang dimaksud itu juga nggak apa-apa ikut. Tapi kalau nggak ada tanda sama dengan, angka si 5-nya itu nggak boleh ikut ya. Tuh. Ini koma-komaan juga nggak apa-apa ya. X yang kurang dari 5 kalau nggak ditulis, ya berarti boleh juga kayak 4,5, 3,7 itu juga nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, di sini untuk A itu di antara 0 dan 1, ini bacanya A-nya itu terletak antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau misalkan A-nya itu 0 sampai 1, ini kan garis bilangan ya. Ada 0, ada 1. Kalau A-nya itu terletak di sini, artinya boleh berapa di sini? Yang memenuhi si A-nya. Di antara 0 sampai 1. Min 1. Min 1. 0,5. Betul, di tengah-tengahnya Oh, 0,5. Di tengah-tengahnya 0,5 dan 1, 0,75 misalkan ya. Di tengahnya 0,5 dan 0, 0,25. Jadi A-nya itu yang di antara 0 sampai 1 itu ketika A-nya di sekitaran situ, maka kalau misalkan kita punya A pangkat fx lebih dari, ingat ya lebih dari, maka kita tandanya dibalik menjadi kurang dari ya. Jadi pertama pangkatnya tinggal ambil, istilahnya A-nya coret, tinggal ambil pangkatnya. Tapi ingat pas kita ambil pangkatnya, tandanya dibalik ya. Fx jadi kurang dari Gx ya. Begitu juga dengan yang kurang dari. Yang asalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. lebih dari ya. Kita ambil pangkatnya. Kita ambil pangkatnya aja. Terus kita ubah tandanya menjadi lebih dari ya. Oke? Paham ya? Nah, itu untuk A-nya yang kurang dari 0 sampai 1. Tapi kalau A-nya itu lebih dari 1, maka tandanya tetap gak berubah ya. Tanda tetap. Tandanya tetap. Misalnya yang asalnya lebih dari, maka tetap lebih dari. Kalau asalnya kurang dari, maka tetap kurang dari sama dengan. Gitu ya. Oh, Oke? Gitu. Itu perjaksamaan ya. Kalau A-nya lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5, dan seterusnya ya. Oke? berarti kalau lebih dari tandanya nggak akan ganti gitu ya, Kak? Ya, kalau lebih dari 1, itu Oh, nggak akan berganti tandanya ya. Oke? Itu. Oke. Terus bentuk akar. Nah, akar ini penting ya. Jadi kalau kalian nemu bilangan akar, kalian harus tahu cara pengoperasiannya ya. Nah, apa bentuk akar itu? Itu tuh bilangan berpangkat rasional dapat dinyatakan sebagai bentuk akar A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Jadi inilah yang kalau misalkan ada pangkat pecahan ya. Kalau ada pangkat pecahan itu ya si bagian pembilang atau bagian atas itu sebagai pangkatnya ya, pangkatnya. Sedangkan yang di bawahnya atau bagian penyebut yang di bagian bawah itu sebagai derajat akarnya ya. Dia nanti jadi derajat akar. Jadi yang bagian bawah itu sebagai derajat, yang atas itu sebagai pangkat ya. Ini derajatnya, derajat, yang atas sebagai pangkatnya. Ingat terus ya ini ya. Jangan Iya. sampai kebalik. Pangkat itu atas, derajat itu bawah ya. Oke? Nah, sekarang ke sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, kalau ada akar A, itu sama dengan A pangkat seper N ya. Gitu. Jadi kalau ada akar A, ya sama aja kayak A pangkat 1 per N. Ini ada N-nya ya. Akar pangkat N dari A, maka jadinya A pangkat seper N. Gitu ya. Terus, sorry. Ini 2 ya, sorry. Kalau ini 2 ya. Ini 2 berarti ini akar derajatnya 2 ya. Jadi ini N-nya itu kita ubah jadi 2. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat N dari A, ya udah A pangkat 1 per N gitu ya. Itu rumus yang kedua. Akar pangkat N dari A sama dengan 1 per N ya. Jadi kalau misalkan kalian punya A pangkat setengah,
Ini kan berarti gimana? 1 Akar akar. akar dari akar pangkat 2 ya, dari Heeh. dari A pangkat 1. pangkat 1 ya, atau 1. aja gitu ya. Nah, sebenarnya akar pangkat 2 itu nggak usah ditulis 2-nya juga nggak apa-apa ya. Iya. Jadi boleh kita hapus si akar si tulisan 2. Tapi kalau misalkan pangkat 3, pangkat 4 itu wajib ditulis si derajat akarnya ya. Mhm. Oke. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 1/3 gimana? 3 akar A pangkat 1. A pangkat 1 ya. Terus kalau ada A pangkat 1/4? Akar A pangkat 1. Akar akar 4, akar pangkat 4 dari A pangkat 1 ya, Pangkat 1, gitu. iya. Oke. Jadi ini sama ya, karena kalau misalkan aku ambil A pangkat 1/3 itu ya, A pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari A ya. Ini kalau Mhm. kita pangkatin 3 sebelah kiri, kita pangkatin 3 juga di sebelah kanan kan ya? Heeh. Gitu. Masih ingat sifat eksponen apa yang kalau misalkan ada pangkat dipangkatin lagi? Ingat Pangkatnya ini. diapain? Pangkatnya pangkatnya dikali. Dikali, betul. Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 1/3 dikali 3. Ini boleh kita coret jadinya ya. Iya. Jadi A pangkat 1 ya. Akar pangkat 3 dari A dipangkatin 3. Ingat, akar pangkat itu sama berlawanan sama pangkatnya itu sendiri ya. Jadi kalau ada akar dipangkatin, ya kayak bisa kecoret aja gitu ya. Gitu. Mhm. Set. Karena pangkat itu lawannya akar ya. Akar. Gitu. Jadi kalau kita coret maka tinggal sisa A-nya doang ya. Mhm. Gitu. Ini kan udah sama ya. Jadi A pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 gitu ya. Oke. Makanya ini semua sama ya mereka ya. Jadi Iya. kalian cukup ingat posisinya ya, jangan salah ya. Jadi yang bawah itu Mhm. sebagai derajat, yang atas itu sebagai pangkat ya. Heeh. Oke. Nah, sekarang gimana kalau ada penjumlahan ada akarnya ya? Kalau ada penjumlahan kita cuman bisa jumlahin si A dan B-nya doang ya. Heeh. Begitu juga dengan pengurangan. Mhm. Jadi anggap aja kalian kayak aljabar ya. Iya. Akar C ini kayak X, akar C ini juga X ya. AX tambah BX, ya berarti kita cuma bisa ngeluarin X-nya ya. Atau si Heeh. akar C-nya keluar, sisa A ditambah B. Atau A tambah B akar C, gitu ya. Oke. Nah, terus, gimana kalau ada perkalian akar yang sama? Nah, itu sebenarnya udah kita bahas juga tadi ya. Kalau ada Mhm. kembar, ini akar A dikalikan akar A, maka jadinya akar A dikuadratkan. Ini akarnya derajat berapa? 2. Derajat akar di sini? 2. 4 atau 2 kalau nggak ditulis Kalau nggak derajatnya. ditulis 2. 2 ya. Nah, Heeh. kalau misalkan derajatnya 2, akar derajat 2 kita pangkatin, maka mereka akan saling habis ya. Tinggal Oh. sisa si A-nya doang gitu Oh. ya. Oke. Mhm. Jadi misalnya akar 5 dikali akar 5, maka tinggal sisa 5. 5 doang ya. Atau Mhm. kalau kalian jabarin juga nggak apa-apa sih, cuman berarti akar 25 kan ya. 5 kali Iya. 5 25. Berarti akar 25 ya 5 gitu ya. Oke. Mhm. Cuman kalau kalian udah lihat kayak gini, kalian harus langsung jawab jawabannya 5 ya. Gitu. Iya. Terus akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, maka jadinya akar pangkat N dari AB ya. Gitu. Jadi ini kayak tinggal kali aja kayak tadi kan ya. Ini kan tinggal Mhm. kali aja. Yang ini sama yang ini A-nya, ini B-nya kita kalikan aja gitu ya. Mhm. Terus akar pangkat N dari A pangkat M dikali akar pangkat N dari A pangkat B. Maka akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M plus P gitu ya. Oke. Oh. Coba kalian ingat lagi ketika ada akar pangkat N dari A pangkat M gimana? Oh, iya ditambah. Pangkatnya ditambah. Ya, betul. Mhm. Jadi kalau misalnya A pangkat M per N ya, Heeh. dikali A pangkat, kalau yang ini P-nya dulu atau N-nya dulu di atas? Kalau dalam P-nya pecahan. dulu. P-nya dulu. P-nya dulu. Berarti P per N. N. Ya udah ini kita tinggal jumlahkan ya. Karena basisnya udah sama. Berarti A pangkat M plus P N plus per
N ya, benar. per N. Ini kan kalau udah sama-sama N, kita tinggal jumlahin atasnya doang ya. M ditambah P-nya aja. Balikin lagi ke awal. Gimana? Dalam bentuk akar ini kan bisa ya. Berarti akar derajatnya berapa di sini? N. N, derajat N dari A M plus P. plus P. Itu sama kayak yang bagian sini ya. Oke? Gitu. Nah, kalau ini juga sama ya. Kalian bisa ubah kayak tadi. A-nya kalian ubah jadi A pangkat seper P ya. Terus dipangkatin lagi seper N. Jadinya seper PN. Seper PN ya berarti akar pangkat NP dari A pangkat 1 gitu ya. Oke? Ya. Terus kalau misalkan ada akar masing-masing atas sama bawah, maka kita boleh akarin yang besar. Terus kita tinggal bagi A sama B-nya ya, gitu. Jadi sama kayak tadi, akarnya itu boleh masuk, akar pangkat N-nya itu boleh masuk ke A, akar pangkat N-nya masuk ke B, maka itu jadinya akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B gitu ya. Oke? Ya. Nah, itu sifat-sifat bentuk akar ya. Nah, ada yang mau tanyain? Enggak. Ya. Nah, sekarang kita ke merasionalkan. Mungkin ini kalian udah sering ya merasionalkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau merasionalkan itu intinya kita nggak boleh ada akar di penyebut ya. Jadi kita harus bikin akarnya itu ada di sebelah atas gitu. Dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, yang susah itu di sini biasanya. Gimana kalau ada akar A ditambah akar B ya. Maka sekawan dari akar A ditambah akar B yaitu akar A tinggal Kurang ganti aja akar ya. B. Jadi min akar B. B ya. Iya. Jadi kita kalikan dengan akar A dikurangi akar B. Kenapa harus dikurangi kayak gini? Ada yang tambah, ada yang dikurang. Jujur nggak tahu, tapi aku tahu kalau harus harus diubah-ubah gitu kalau ada yang tambah, ada yang kurang. Tapi kalau kenapa ya nggak tahu. Oke, coba kalian ingat di bagian awal rumus aljabar bagian sini nomor 3. Ketika ada A min B dikali A plus B, maka akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Kalau misalkan kita ganti A-nya itu akar. Jadi kalau ada akar A min akar B, kita kali dengan akar A plus akar B. Gimana kira-kira? A-nya di sini kan sebagai akar A ya. Akar A ini sebagai A-nya, akar B-nya ini sebagai B-nya di rumus ini. Berarti harus diapakan si akar A-nya? A min B dikali A plus B. Ini kan udah sesuai ya. A-nya itu sebagai yang ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Di sini, A-nya itu yang bagian sini tinggal dikuadratkan. Ya enggak? Artinya akar A di sini diapain? Dikuadratin. Dikuadratin. Akar A dikuadratin jadi berapa? A. A doang. Dikurangi B-nya dikuadratin. B-nya dikuadratin. Kalau B-nya di sini kan jadi akar B ya. Kalau akar B dikuadratin jadi gimana? B doang. B doang. Sekarang ada akarnya lagi nggak? Yang plus. Ada akar nggak? Yang nggak ada. hasil akhirnya? Nggak ada. Udah hilang kan ya? Gitu. Ya, bayangin kalau misalkan sama-sama negatif A min B dikali A min B. Bakal munculin kayak gini, panjang kayak gini, A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. A-nya di sini kan, A kuadrat di sini kan ya udah, A-nya jadi hilang kan ya. Tapi lihat di sini, min 2AB. A-nya di sini kan akar, B-nya di sini akar. Kalau akarnya ini berbeda, mereka nggak bisa ya bentuk akar lagi. Ya yang nggak nggak ada ujung-ujungnya kita kalau misalkan ada akar lagi kan ya. Jadi salah satu-satunya cara kita hanya menggunakan yang satunya min, yang satunya plus biar menghasilkan A kuadrat min B kuadrat tanpa ada lagi yang bentuk akarnya ya. Oke? Itu. Paham ya? Gitu. Jadi harus kita kalikan sekawannya itu yang bertanda yang berlawanan ya. Oke. Sama yang satu lagi persamaan bentuk akar ya. Oke, kalau persamaan bentuk akar ini jarang ya. Cuman intinya ya ini tuh kalau kalian coba kuadratin kedua ruas, kalian akan dapetin hasilnya sama yaitu A plus B
ditambah 2 akar AB sama dengan ini A plus B tambah 2 akar AB. Nanti kalian kuadratin yang ini ya. Bakal Iya. hasilnya kayak gini gitu. Oke? Mm-mm. Oke, contohnya di sini ya ini yang 7 tambah 2 akar 10 ini intinya kalian cari bilangan yang kalau dijumlahin itu hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 10 ya. Intinya kayak gitu. Ya. Jadi hasilnya akar 5 plus akar 2. Gitu. Oke. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Cuman yang persamaan untuk akar jangan ya. Iya. Enggak, Kak. Ada? Oke ya. Ya udah. Bentar ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Bentar. Nomor 3 ya. Di sini, jika bilangan bulat A dan B memenuhi akar 10 min akar 5 per akar 10 plus akar 5 sama dengan A plus B akar 2. Ini nggak usah dilihat dulu ya. Pokoknya kalian coba kerjain bagian sini. Nanti ujung-ujungnya nanti bakal ketemu, pas kalian kerjain ini, nanti di hasil akhirnya kalian ketemu berbentuk seperti ini. A ditambah B akar 2. Kalian cari A tambah B-nya itu berapa ya. Oke? Bisa? Itu tinggal dicoret-coret aja bisa nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Karena di sini min, di sini plus. Artinya kita harus ubah ke Rasional kali ya? sekawan. Rasionalin dulu ya. Oke? Oh, oke. Bentar. Kalian harus wajib catat 3 rumus ini, rumus aljabar ini, sebelum kalian ngerjain soalnya. Karena akan ada Iya. ketemu soal yang kayak gitu. Bilang ya kalau udah. Iya. Aziza udah? Udah. Keiza? Aku masih bingung, Kak. Hah? Aku masih bingung. Apanya? Yang bagian yang jadi akar A plus akar B-nya itu loh. Oh, Ya itu. ini? Iya, yang kedua. Ini? Iya. Oh, enggak, itu sebenarnya soalnya aja. Jadi kalau misalkan, sebenarnya gini aja. Kalau ada akar A plus akar B dikalikan dengan akar A min akar B, sebenarnya gini. Kalian lihat polanya. Di sini akar A, akar B, tapi ditambah. Di sini juga sama. Akar A dengan akar B, tapi dikurang. Mereka, kalau kita kalikan, itu akan menghasilkan, atau gini deh.
Coba kita kalikan satu-satu. Akar A dikali akar A. Berarti akar A kuadrat ya. Akar A kuadrat berapa? A. A ya. A. Terus selanjutnya apa kalau udah akar A dikali akar A? Akar A dikali Akar min B. akar B ya. Akar A dikali min akar B hasilnya min apa? Min AB. Min akar AB ya, betul. Oh, min Min akar B. akar AB. AB ya. Nah, sekarang setelah yang bagian A, sekarang yang kedua. Plus akar B dikali akar A. Plus akar BA. Akar AB. ya, boleh BA, boleh AB juga bebas ya. Oh, Nah, terus plus akar B dikali min akar B. min B. Berarti min B, Min B. betul ya. Min B. Karena akar B dikali akar B hasilnya B doang B. ya. Nah, sekarang lihat. Ada yang bisa dicoret gak? AB sama AB. Betul ya. Akar AB sama min akar AB ya. Min akar AB sama plus akar AB. Maka tinggal apa? A min B. A min B doang ya. Jadi tinggal A min B B. aja gitu. Makanya akar A ditambah akar B itu hasilnya ya A min B doang ya. Jadi pas kita udah selesain dengan kali pelangi, kita ketemu ada yang bisa dicoret di sini. Min akar AB sama plus akar AB sehingga hasilnya cuman A min B ya. B. Jadi udah nggak ada akar lagi kan di sini ya. Akarnya Nggak kayak ada. udah kecoret gitu. Oke? Oke. Tapi kalau misalkan yang ini bagian sini itu masih tetap ada. Coba kalian kalikan A kali A. Ini misalkan akar ya. Misalkan akar. Kalian tetap aja sih ketemu ada yang bilangan biasa. Tapi ketika akar A dikali akar B, maka jadinya akar AB. Ditambah akar A ditambah akar AB. Jadi akar AB lagi. Akar AB tambah akar AB ya 2 akar AB ya kan? Gitu. Oke? Jadi tetap Ya. ketemu akar. Kalau di nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 dia nggak akan ada akar lagi. Karena dia singkat aja. Ada yang bisa dicoret dia. Yaitu si akar AB sama min akar AB-nya. Gitu ya. Jadi nomor 3 ini kayak ada yang bisa dicoret sehingga cuman ngasilin A kuadrat min B kuadrat aja. Ya. Kurang dapat nggak, Feza? Atau ada yang belum paham? Atau bukan itu yang dimaksud? Halo, Feza? Lagi keluar kali ya? Iya mungkin Kak. Oke. Iya. Tadi Aziza pulangnya Kenapa Kak? kesorean. Biasanya jam Aku 4 udah pulang ya? Udah udah dijemput tapi atau gimana? macet banget sih. Oh, Biasanya oke. nggak lewat tol. Oh, lewat tol. Wah, berarti jauh ya sekolahnya? Lumayan sih kalau nggak lewat tol. Oke. Gimana, Feja, udah? Gimana sih Kak Feza Kak? Kurang tahu ya. Ya. Aziza ada yang kurang paham nggak? Kayak karena banyak aja deh Kak. Jadi kayak puyeng gitu. Nggak apa-apa ya. Lihatnya. Nanti boleh dipahamin pelan-pelan ya. Iya. Karena memang kompleks ya kalau eksponen juga. Iya. Kemarin gimana yang soal kemarin? Dikerjanya pas lagi sekolah, Aziza? Iya, aku pas lagi sekolah aku kerjain aja. Tapi Oke. aku ini deh Kak, masih agak bingung tuh kalau ngerjain yang udah ada gambar-gambarnya gitu loh. Oh, yang kebangun datar? Iya,
Iya, yang udah kayak misalkan luas luas trapesium gitu-gitu luasnya berapa. Kalau ada gambar-gambarnya tuh aku kayak masih bingung. Oke. Berarti itu di bagian geometri ya? Geometri. Iya, Oke. Ntar kita apa? Coba fokus ke situ ya, ntar kapan-kapan. iya. Oke. Tapi nanti kemungkinan sampai jam 19.30 ya. Karena Iya aku kan? 19.30 ada jadwal lain. Iya. Oke. Sambil nunggu, kamu boleh sambil ngerjain ini ya. Nomor Iya. 3. Berarti pakai rumus aljabar yang tadi. Oh Iya, enggak. betul. Oh, Ini yang bawahnya kan harus ada yang dikali sekawan ya. Kamu harus kali sekawan bagian bawah, atasnya mm. juga sama ya berarti ya. Berarti Kamu harus kalikan sesuatu. dikali Berkali, akar 10 min akar 5. betul. Atas bawah kamu Hmm. kali akar 10 min akar 5 ya. Oke, Oke. oke. Halo, Kak. Halo Feza. Maaf ya, Kak, wifi-nya nge-lag. Oh iya, nggak apa-apa Gak Feza. itu alasan Kak, sumpah itu alasan Kak. Dia tidur Kak. Aduh, nggak apa Feza. Tadi ini ya, apa ngejelasin bagian sini ya. Jadi kalau misalkan ada A sama akar A, kalau kita kalikan pelangi ya Feza ya. Kalau kita kalikan pelangi, yaitu kita dapat dapat sesuatu yang bisa kita coret, yaitu min akar AB sama plus akar AB ya. Gitu. Jadi tinggal sisa A min B. Kira-kira kayak gitu ya tadi ya. Oke, Kak. Oke ya. Nah, tapi Feza udah catat rumus aljabar ini. Iya. Oke ya. Nah, sekarang kalian coba ya kerjain yang Mana, nomor Kak? ini ya. Yang ini. Nilai A plus B-nya ya. Um, Bentar ya, aku mau ke toilet bentar. Oke, Oke, Kak. Kak. Tiga. Apaan? Udah banget. Bangun apa, Pe? Coba apa ya, dia? Si goblok dah. Lu udah dijelasin tidur anjing. Iya, bilang anjing. Ayo, belajar 5. Goblok dah. Gimana sih? Akar 10 kuadrat. Min 5 kuadrat. Itu Anjir, dijelasin udah dari jam dulu, Pe. 7, cowok. Apa? Jam 7. Lu tidur lagi, Pe? Aduh, yang itu anjing. Gimana? Udah, Kak. Cara rasional. Kenapa? Aku lupa cara ngerasionalin. Cara ngerasionalin?
Iya, Itu kalau misalkan ada yang bawah kan masih akar ya. iya. Cara biar hilangin akarnya, lihat di bagian sini, Mhm. kamu kaliin aja sama ini akar Iya 10 di udah. bentar. Hmm. Berarti kan ini nanti dikali ya sama sekawannya, yaitu akar 10 min akar Yang 5 5. ya. Heeh. Tapi itu untuk bagian bawah ya. Bagian atasnya juga harus sama. Heeh. Yang atasnya juga harus kamu kali akar 10 min akar 5. Iya. Yang kesusahnya di mana? Di Kan bagian, udah kalinya, tapi abis itu di HP-nya lupa. oh kamu kali-kali pelangi. Oh, harus kali lagi dulu ya? Enggak, bebas sih. Kalau pakai Apa sih? prinsip aljabar, itu kalau ada bentuk kayak gini, A plus B dikali A min B, maka jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat saja. Mhm. Nah, jadi kalau makin bagian bawah sini, itu tinggal A kuadrat min B kuadrat. Artinya, bakal berakhir jadi kayak gimana? Akar 10 dikuadratkan minus B-nya Oh, itu akar 5 oh, dikuadratkan ya. Berarti ya 10 oh, dikurangi 5 jadinya ya. Itu. oh, Nah, yang atasnya kamu harus kali apa ya? Kali pelangi sih. Bebas sih mau kali pelangi atau pakai prinsip aljabar. Bebas ya. Bilang ya kalau ada susah lagi di mana. iya. Kok Berarti jadi Ya, atasnya juga dikali akar 10 min akar 5 juga ya? betul. Yang atas juga harus kamu kali akar 10 min akar 5. Hmm. Kak, itu jadinya 15 min 10 akar 2 per 5 bukan? Yang bagian, Yang kalau udah semua ditotalin yang akar 10 tambah 5, terus akar 10 kurang 5, terus jadinya akar 10 kuadrat sama min 5 kuadrat. iya, betul. Ya gitu. Mm. Oke. Iya. Aku hasilnya 5. Ya nggak sih, Kak? 5 yang bagian bawah maksudnya. Iya, Betul, kalau 5 yang bagian bawah ini. Ya, nanti hasilnya yang bawah itu 5 kan ya. Nah, iya. yang atasnya itu harus kamu sederhanain ya. Yang
Akar 10 min akar 5 dikali akar 10 min akar 5. Menggunakan apa? Boleh kamu kali pelangi, ini kali pelangi, atau pakai rumus aljabar yang A min B dikuadratkan. Bebas ya. Oke. Jadi kalau akar 10 dikali akar 5 berarti jadinya akar 10 kali 5 gitu, Kak? Betul, akar 10 kali 5 atau akar 50. Oh. Harus dikecilin lagi dong kalau akar 50. Iya, betul. Hmm. Bilang ya kalau kesulitan cara ngecilin akar 50 ya. Iya. Kak, Kak, itu jadinya 3 plus min 2 bukan? 3 Hasil plus dari A 3. plus B. Benar. Betul. Akar 50, 5 akar 2, Kak. Betul, akar 50 itu 5 akar 2. Betul. Ini. Reza udah, Aziza udah ngalihin pelangi. Yang Udah. bagian atas dapat berapa?
akar 10 kali akar 10, 10. Hmm. 10 akar 10 dikali min 5. Min akar 5 min 5 akar 2. Min 5 min akar 2. Enggak, min 5 akar 2. Oh, min 5 akar 2. Iya. Terus min 5 akar 2 lagi kan ya? Iya, min 5 akar 2 plus 5. Plus 5. Oke. Nah, dari sini ada yang bisa dijumlahin ya. 10 tambah 5 kan ya? Berapa? Oh, nggak bisa dicoret-coret gitu, Kak. Oh, nggak bisa. Karena 5 ini harus semuanya ya. Artinya si 10 dibagi 10 harus dibagi 5, dibagi 5 yang bagian sini. Jadi harus semuanya maksudnya ya. Jadi 5 di sini tuh, atau boleh kita tulis gini. Ini sama aja kayak 10/5 dikurangi 5 akar 2 per 5. Ya, jadi kita pisah-pisah ya. Ini juga nggak apa-apa. Min 5 akar 2 per 5 kok 2? Ini 5 ya. Per 5 ditambah 5 per 5 ya. Jadi berapa di sini? 10/5. 5. 2. 2 min Min akar 2. akar 2 ya. Min akar 2. Terus Min akar 5. berarti ini min 5 akar 5 per 5. Ada yang bisa coret gak? 5. 5. Betul. Jadi min akar 5. Akar 5. Akar 2 ya? Sorry. Akar 2 ya. Akar 2. Terus ini min akar 2 Plus 1. plus 1 ya. Ada yang bisa disederhanain nggak? Yang dijumlahin yang sama ya. Yang mereka 2 tuh tambah 1. 2 tambah 1 menjadi 3 ya. 3. Nah. Min akar 2 min akar 2. Berarti min berapa? Min 2 per 2. Oh ya, ingat. Kalau misalkan ada itu, boleh kita anggap kayak X aja ya. Ini X, ini X. Akar 2 itu kayak anggap aja X variabel ya. Min X, min X. Min Plus. X, min X. Plus. Atau boleh kita anggap kayak min 1X, min 1X. Min 1, min 1 menjadi minus. Plus 2. Tetap minus ya. Karena di sini minus 1. Iya. Min 1 lagi, hasilnya min 2. Ini bukan dikali ya. Tapi kayak dikurangi lagi aja. Jadi minus 2. Minus 2 apa? Minus 2X. Ini juga sama. Min akar 2, min akar 2, min 2 kali akar 2 ya. Gitu. Oke? Iya. Nah, jadi penyederhananya itu ya. Yang ini. Sekarang pertanyaannya bukan jawabannya ya, tapi dalam bentuk A dan B ya. Di sini bentuknya harus A plus B akar 2 ya. A ditambah B akar 2. Udah mirip ya. Jadi A-nya itu yang mana? A-nya 3. A-nya sama dengan 3. B-nya? B-nya min 2. B sama dengan min 2. Betul ya. Nah, pertanyaannya di situ A tambah B. 3 ditambah min 2. 1. Dalam kurung min 2. Nah, 1. 1. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Yang B ya. Gitu. Oke? Paham ya? Gitu. Iya. Ada yang bertanyain? Tidak ada. Ya. Oke. Sekarang yang ini ya. Nah, kalian mau nyoba dulu yang ini? Ini untuk apa lagi ya, Kak? Ini nggak ngerti, Kak. Sebenarnya gini, ini gampang aja ya. Jadi kalau kalian masih ingat gak kemarin kalau ada pecahan harus diapain? Penyebutnya beda ya. Ini yang 1 akar 5. Kalau penyebutnya beda gini kira-kira kayak gimana? Dikali sama 2 akar 5. Oh, dikali itu ya? Yang waktu kemarin masih ingat? Pertama kali dari mana dulu? Dari kiri. Betul, dari 1 dari kiri atas ke kanan bawah ya kita kalikan. Ingat ya, wajib mulainya dari situ ya. Oke. Biar nanti biar nggak beda hasil di sini ya. Gitu. 1 dikali akar 5 ya, akar 5 kan ya? Akar 5. Selanjutnya apa? Setelah yang dari kiri ke bawah? Dari kiri bawah ke kanan atas. Betul ya. Yang ini ya. Berarti berapa kalau kita kali? 2. 2 ya. Min 2.
Karena di sini negatif ya, atau dikurangi, maka akar 5 min 2. Di bawahnya 2 kali 5. 2 akar 5. Udah gini ya. 2 akar 5. Lakukan hal yang sama di bagian bawah sini. Ya. Di bagian bawah. Terus nanti bakalan membentuknya gini. Kayak yang gede gitu ya. Yang besar gitu. Nah, masih ingat kalau ada pembagian yang besar gitu, prinsipnya apa? Kalau kayak gini? Misalnya, Dipindah ruas. apanya? Yang Bagian bawah. akar 5 min 2 tinggal dikali, apa sih caranya gimana ya? Jadi bagi aja gitu. Betul, dibagi aja ya. Jadi bagian atas kita bagi bagian bawah. Ingat kalau pembagian pecahan gimana? Jadinya dibalik. Betul. Kalau misalkan ada A per B dibagi B dibagi C per D, maka jadinya adalah A per B dikali D per C. Gitu ya. Oke. Nah, prinsip ini dipakai di sini ya. Kalian coba yang bagian bawah, kalian tinggal kerjain yang bagian bawah ya. Kerjain bagian bawah pakai prinsip yang sama kayak gini. Terus kalian gabung atas sama bawah, kalian bagi gitu ya. Oke. Iya. So, 3 menit bisa? Harusnya bisa. Oke ya. So. Gimana? Kak, itu yang 2 plus akar 5 per 2 pangkat 2 min 5 akar 5 kuadrat. Betul nggak? Yang akar 5 kuadrat kamu boleh anggap itu 5. Oh, jadi diganti 5 ya, Kak? Iya, diganti 5. Jadi angka ya. Terus kamu hitung, pokoknya kalau ada akar dikuadratkan, hilangin akarnya ya sama kuadratnya. Tinggal sisa yang di dalam akarnya itu doang. Oke, Kak.
Izin toilet bentar ya, Kak. Ya. Jadinya 2 akar 5 per min 1. Iya nggak, Kak? 2 akar 5 Per min per 1. min 1. Berarti min 2 akar 5. Iya, Hasil baru akhirnya? belum, baru pertengahan. Oh, oke. Sebenarnya nanti ada min 4 akar 5-nya ya. Jadi ini kan nanti kayak kecoret gitu ya kalau udah kita bolak-balik terus kita kalikan ya. Jadinya tinggal akar 5 min 2 per akar 5 plus 2 ya. Iya. Maka ini kalau kita kali sekawan ya akar 5 kita kalikan akar 5 min min 2 ya. Akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Jadi harus ada min 2-nya juga ya. Oke? Oke, Kak. Nah, nanti ini kan nanti bentuk yang A plus B kali A min B ya. Maka jadi tinggal A kuadrat min B kuadrat. Bagian bawah tinggal akar 5 dikuadratin ya 5 kan ya. 5 Iya. min 4. Ya. 5 min 4 ya jadinya ya. Bukan min hasilnya nanti jadi 1/1 ya. Terus yang atasnya akar 5 min 2. Kita gunakan prinsip ini. A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini sebagai A-nya, akar 5, ini sebagai B ya. Gitu. Ini kan A min B dikali A min B lagi ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Karena A min B kuadrat itu kan A min B dikali lagi A min B. Jadinya kayak gini. Ya udah kita boleh A kuadrat yaitu 5 berarti ya. Akar 5 dikuadratin 5 min 2. A-nya itu akar 5, B-nya itu 2 berarti 2 kali 2 berarti 4 ya. 4 akar 5 plus B kuadrat. 2 kuadrat berarti 4 ya. Gitu. Ini ada yang bisa kita jumlahin 5 tambah 4. 9 ya. 9 min 4 akar 5. Udah. Ini kan 1 ya, jadi nggak perlu kita tulis ya. Gitu. Ya udah jawabannya 9 min 4 akar 5. Berarti 9 min 4. Yaitu 5. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E ya. Oke? Oke, Kak. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Iya, Kak. Ini nanti sisanya boleh kalian kerjain ya. Baik, Kak. Oke. Makasih ya. Oke, Kak. Aziza udah balik lagi kah? Udah. Udah ya. Oke, Aziza. Gitu ya. Nanti Iya. kalian boleh kerjain yang sisa-sisa soal lainnya. Tapi kalian boleh kerjain dari yang terbaru dulu ya. Nanti aku kirim ya. Oke, dadah. Terima kasih, Kak. Aziza. Sama-sama. Oke.